Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadil Taufik Rizky dengan NIM 3 digit terakhir 097. Aku dari kelas Praktikum D, jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini aku akan menjelaskan materi dari mata kuliah Praktikum Dasar Sistem Kontrol dengan materi Auto Tuning PID, Sinestream, Superposition, PRSB untuk posisi dan kecepatan. Langsung saja kita ke materinya. Metode auto tuning. Auto tuning digunakan untuk menyesuaikan parameter PID seperti KP, KI, dan KD secara otomatis agar sistem mencapai performa terbaik tanpa harus mentuning manual. Lalu Sinestream. Metode Sinestream memberi sinyal sinusoidal dengan berbagai frekuensi ke sistem secara bergantian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan respon frekuensi sistem sehingga dapat diidentifikasi karakteristik dinamisnya, gain, dan phase. Dari hasil tersebut, parameter PID disesuaikan agar sistem memiliki stabilitas dan kecepatan respon optimal. Lalu superposition. Metode superposition memberikan beberapa sinyal sinusoidal dengan frekuensi berbeda secara bersamaan, gabungan beberapa gelombang. Teknik ini lebih cepat dibanding Sinestream karena mengumpulkan banyak data respon dalam satu kali uji. Namun, analisisnya lebih kompleks karena sinyal yang diterima merupakan hasil campuran dari berbagai frekuensi. Lalu PRSB atau Pseudo Random Binary Sequence. Metode PRSB menggunakan sinyal acak berupa pola biner 0 dan 1 yang berubah secara cepat. Sinyal ini mampu mengeksitasi berbagai frekuensi sistem secara bersamaan, sehingga data respon bisa dikumpulkan dengan cepat dan efisien. PRSB cocok untuk sistem yang sulit diuji secara frekuensi satu per satu dan memberikan hasil tuning yang cukup akurat. Lalu perbedaan kontrol PID, kecepatan, dan posisi. Untuk aspek jenis sistem, di PID sendiri integrating memiliki sistem integrator di mana kecepatan adalah turunan dari posisi. Lalu untuk PID posisi atau stable, sistem stabil di mana posisi langsung menjadi variable kontrol. Lalu untuk tujuan kontrolnya, untuk PID kecepatan atau integrating itu mengatur kecepatan motor agar sesuai dengan nilai referensi atau RPM. Lalu PID posisi stable. Di PID posisi itu mengatur posisi atau sudut motor agar mencapai target tertentu. Dan karakteristik respon. Di PID kecepatan integrating sendiri itu butuh komponen integral untuk menjaga kecepatan konstan. Jadi mengatasi gangguan beban. Untuk di PID posisi atau stable itu butuh kontrol proporsional derivatif untuk menjaga posisi stabil tanpa overshoot. Dan contoh aplikasinya pada PID kecepatan integrating itu motor DC penggerak konveyor, kipas atau robot dengan kontrol kecepatan. Lalu PID posisi atau stable itu servo motor atau sistem robotik yang membutuhkan kontrol posisi presisi. Lalu untuk respon dinamisnya PID kecepatan integrating itu cenderung memiliki error steady state kecil, tapi bisa overshoot bila tuning kurang tepat. Untuk di PID posisi atau stable sendiri itu lebih stabil di sekitar titik set point karena sistemnya tidak terus-menerus berubah. Blok kontrol BBM. Untuk blok kontrol BBM-nya seperti ini. Ini untuk langkah percobaan untuk baca data encoder jadi posisi dan kecepatan. Untuk blok encoder 2 dan 3. Lalu blok loop pass filter. Dan ini adalah blok delta temp.
Lalu blok PID discrete. Selanjutnya mode connected I/O. Lalu kontrol PID posisi dengan auto tuning. Dan blok auto tuning kontrol posisi stable metode Sinestream. Lalu prosedur auto tuning. Set point bebas disetting ke nilai berapa, kemudian kalau sudah stabil di on kan, kemudian tunggu 200 detik lebih, amati hasilnya. Kalau tidak terjadi apa-apa, off kan, nilai akan terupdate. Itu untuk prosedur auto tuningnya. Ini untuk update auto tuning. Untuk auto tuning posisi untuk bentuk lubangnya seperti ini. Lalu kontrol PID kecepatan dengan auto tuning. Blok auto tuning kontrol kecepatan, integrating metode Sinestream. Lalu gelombang auto tuning kecepatan metode. Setpoint bebas disetting ke nilai beberapa. Kemudian kalau sudah stabil di on kan, kemudian tunggu 200 detik lebih. Amati hasilnya, kalau sudah tidak ada apa-apa, kan nilai akan terupdate. Lalu lakukan percobaan 4 dengan auto tuning posisi stable dan kecepatan integrating metode superposition dan PRBS. Oke, langsung saja kita ke bisa dilihat di sini di PID ini kita menggunakan closed loop PID auto tuner. Oke, bisa kita lihat di sini yang kita gunakan blok parameternya yaitu closed loop PID auto tuner 1, blok diagram sini, lalu eksperimen. Oke, setelah itu kita ke simulasi, lalu open block, lalu library browser, kita pilih Simulink, command web block. Kita pilih yang itu, kita klik, kita masukkan ke template-nya. Oke, kita scroll ke bawah. Oke, kita pilih terus kita cari Simulink form lanjut. Oke, kita masukkan. Oke, setelah itu kita cari slider. Kita pilih slider yang switch. Di sini set point-nya diatur oleh slider itu.
Oke, kita pilih juga manual switch, kita cari, lalu kita juga cari scope, kita masukkan, lalu kita pilih display, kita pilih yang ini, kemudian kita akan rangkai sini. Ini semua titik set point percebangan itu kita kasih display indikator, jadi kita bisa tahu nilainya berapa. Oke, kita nah dari PID control ini masuk ke closed loop PID auto tuner tadi, dimana fungsi auto tuning otomatis dengan 3 cara tadi. Kita ubah juga menjadi plus dan minus. Setelah itu yang ini juga kita duplicate. Form yang kita pakai di sini tuh paralel, dan kontrol yang tipe domain yang kita pakai itu di stem. Oke, untuk yang itu kita taruh ke situ. Oke, kita tag ubah menjadi PID. Yang ini tahu juga. Oke, kita untuk yang itu kita duplicate juga, kita ubah tagnya. Di eksperimen kali ini itu kita bakal nyoba set streamnya pakai gelombang sinus, di mana auto tuning itu nominal operating point. Jadi dia itu bakal ngambil auto tuning pakai gerbang sinus, di mana ada gerbang sinusoidal, sampai sistem auto tuning ini nemu settingan yang pas. Nah, ini model integrating. Untuk blok parameternya kita beri di minimal.
min 255 dan maksimal 255. Untuk displaynya kita taruh di atas. Ini di sini juga ada setpoint kedua yaitu start atau stop, dimana kita mau ngidupin atau matiin sistem yang password diatur sama slide width bawah. Di sini juga nanti bisa lihat nilai PID-nya gimana, terus nilai juga. Ini ada encoder juga. Untuk blok displaynya kita lanjut. Untuk nanti rangkaiannya seperti ini. Maaf tadi karena ada gangguan. Untuk rangkaian hasilnya seperti ini. Kita sesuaikan saja. Untuk blok parameternya kita PID, terus paralel, lalu kontrol cycle time-nya. Oke, ini jadi Sinestream, lalu integrating, kita apply. Oke. Di sini kita ubah juga seperti saja, lalu table kita apply saja. Nah, oke, kita klik pada close loop PID atau tuningnya, kita ubah tipenya dulu PID, lalu formnya paralel, dan control sample time-nya itu, lalu eksperimennya kita ubah pada eksperimen mode itu ke Sinestream, lalu plaintive ke integrating. Jangan lupa kita apply, lalu oke. Setelah itu kita ke hardware, kita monitor dan turn. Ada close loop PID atau tuningnya, kita cek, kita ubah dulu superposition dan stable, kita apply, lalu oke. Lalu balik lagi ke hardware. Langsung mulai ke percobaan. Pertama kita ubah set point-nya menjadi 1. Oke. Dan PID-nya 0 semua untuk kecepatan seperti ini. Lalu kita ubah P-nya menjadi 1. Untuk P1 kecepatan seperti ini dan grafik seperti itu. Lalu kita buat, tadi kan P-nya yang 1, sekarang yang I-nya 1, jadi P1, I1, D0 untuk grafik seperti ini, dan kecepatan menjadi lambat grafiknya. Lalu kita buat PID semua, PID menjadi 1 semua PID.
Untuk kecepatannya tetap sama seperti ini, dan grafiknya stabil. Setelah itu untuk P-nya coba kita matikan, jadi hanya I dan D. Untuk grafiknya menjadi sedikit turun dan kecepatannya seperti ini. Lalu kita buat hanya D sendiri. Untuk D sendiri, untuk grafiknya sama seperti tadi, kecepatan seperti ini. Lalu kita buat menjadi 0 semua. ID. Udah ya, kurang apa ya? Oh ya. Lalu kita ubah set pointnya ke posisi maksimal atau 255. Untuk kecepatannya menjadi lambat. Bisa dilihat pada grafiknya. Ini. Lalu kita ubah P-nya menjadi 1. Nah, untuk grafiknya, arah grafik berubah ini. Tadi yang P kita hidupkan, lalu kita hidupkan yang I kita buat 1. Untuk kecepatannya bertambah seperti ini, bisa dilihat pada grafik meningkat. Lalu kita buat D-nya menjadi 1, bisa lebih cepat lagi seperti ini, stabil. Lalu kita matikan P-nya, coba kita matikan, kecepatannya menjadi lambat, bisa dilihat seperti ini. Untuk I dan D 1, coba kita matikan I-nya dan kita ubah I-nya menjadi 0 dan P-nya menjadi 1. Kecepatannya sama seperti ini, cepat. Grafik seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.